Kita buka pertemuan kita kali ini saja ya Kak, sambil menunggu teman-teman yang lain. Minta kesepakatan dari kakak-kakak semuanya. Boleh open mic? Siap, siap. Dimulai saja, Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat semuanya. Ya. Ya, yang pertama mungkin saya menyampaikan selamat sore kembali lagi bagi Kak Albert, Kak Amir, Kak Mahwi, dan Kak Januar. Yang mana kita boleh berempat ya. Boleh ada dalam classroom untuk ada dalam pertemuan materi kita dengan materi pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran perjokan. Iya, izinkan saya menyapakan kakak-kakak hebat semuanya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang pertemuan ini. Ya kakak-kakak hebat semuanya, sebelum kita ada dalam pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, di pertemuan kemarin bahwa sebelumnya kita ada dengan berdoa. Mungkin di antara kakak-kakak kita semuanya bisa dari antara kita boleh melakukan kita untuk memulai pembelajaran atau pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Siapa di antara kakak hebat yang mau mengawali kita dengan doa di sore hari ini? Silakan, boleh raise hand. Ketua kelas mungkin untuk pertama ya. Siap, siap. Oke. Siap. Jadi Oke, kakak. Siap. Baik, rekan-rekan semua kakak hebat, sebelum ketemu melakukan aktivitas, izinkanlah beta membawakan doa, dan doa ini dibawakan dengan doa agama Kristen, yang lain bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena di hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami, untuk kami tetap ada dan selalu senantiasa ada di sore hari ini Bapa, dan di hari ini Bapa, di jam ini Bapa, kami selaku guru PJOK yang mengikuti kegiatan PKG PJOK kelas 2 Bapa, Tuhan, kami akan melakukan pembelajaran di Meet Bapa. Untuk itu kami minta biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa untuk setiap pribadi kami yang hadir di dalam pembelajaran ini. Bapa, Engkau berikanlah kami kondisi yang aman dan baik Bapa, agar kami dapat mampu untuk menyelesaikannya dengan baik Bapa. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak yang fasilitator yang akan memberi kami materi Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan ekstra, atau berpikir kebijaksanaan, agar mereka dapat mengajarkan kami dengan baik. Bahkan yang belum sempat hadir, bahkan belum sempat bergabung dengan kami dalam classroom ini, Tuhan, biarlah Engkau berikanlah jalan keluar ketika mereka ada masalah, agar mereka dapat bergabung dengan kami. Lalu hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan ke surga. Amin. Iya, amin. Ya, Kak Albert, terima kasih ya sudah membuka kita punya sesi daring kali ini dengan berdoa. Oke, baik kakak-kakak hebat. Sesuai dengan kesepakatan bersama kita bahwa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu merupakan kesepakatan bersama kita yang sudah kita sepakati. Ya, kakak-kakak hebat, di sini ada punya pertanyaan kemana? Ya, kemana? Kemana kita akan membahas atau kemana kita akan melakukan pembelajaran daring di pertemuan kali ini? Dengan tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Untuk capaian akhir pelatihannya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset basa thinking,
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Yang hebat itu merupakan tujuan dan capaian akhir pelatihan kita pada sesi daring kali ini. Untuk capaian umum modul dalam pembelajaran kali ini, yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Untuk capaian pembelajaran khusus modulnya, itu yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Sedangkan yang kedua, capaian yang kedua yaitu guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Ya, dengan demikian itu merupakan tujuan dari sesi kita kali ini ya kakak-kakak hebat, yang mana kakak-kakak sebagai peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, baik itu aset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, kakak-kakak hebat, ini merupakan agenda kita pada sesi kali ini dengan 5 menit pertama, yaitu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, dan juga penjelasan pemaparan tujuan sesi dengan penjelasan agenda kegiatan. Untuk 10 menitnya itu kita ada pada berpikir berbasis aset atau kekuatan. Untuk 60 menitnya itu kita ada pada diskusi 3 babak ya. Untuk yang pertama, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Untuk situasi yang keempat, menerapkan pendekatan aset based thinking. Dan yang kelima, pemanfaatan aset secara maksimal. Untuk menit yang ke-10, itu memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Dan 5 menit yang terakhir itu ada pada penutup dan refleksi bersama. Merupakan agenda pertemuan sesi kita kali ini pada pertemuan ketiga ya kakak-kakak hebat ya. Nah, kakak-kakak hebat, di sini ada pertanyaan apa? Di sini ada apa yang mana kalau ditelusuri sesuai dengan LMS yang memang sudah kakak-kakak hebat sudah membuka dan membaca atau menelusuri yang ada pada LMS, kita akan ada pada pembahasannya apa. Yang mana itu apa yang sudah kakak-kakak menerapkan di sekolah terkait dengan apa yang sudah kakak-kakak tulis pada lembar LMS. Apakah kakak-kakak sudah menerapkannya di sekolah atau belum? Itu yang menjadi pertanyaan apa kita di kali ini. Dan bagaimana kita melakukan yang berpikir berbasis aset maupun berpikir berbasis masalah. Ya, dari penguatan Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ya, ini merupakan kata pepatah yang juga menjadi motivasi ya bagi kita kali ini kakak-kakak hebat ya. Nah, berdasarkan proses belajar kakak-kakak secara mandiri ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran mandiri pada LMS terkait dengan pengalaman setelah kakak-kakak mengikuti pembelajaran program PKG, apa pandangan kakak-kakak tersebut terhadap pendekatan asset based thinking? Dalam hal ini pandangan kakak-kakak juga akan dituliskan pada kolom chat sesuai dengan materi yang memang sudah pernah kakak-kakak baca pada halaman LMS dan juga saya sudah membagikannya pada grup WA. Dengan demikian diharapkan untuk kita bertanya terkait dengan apa pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Nah, itu akan dituliskan pada kolom chat masing-masing satu kalimat ya, satu pendapat apa yang menurut kakak-kakak mempunyai pandangan terhadap pendekatan tersebut. Iya, mungkin saya berikan kesempatan bagi kakak-kakak menulis pada kolom chat terkait dengan pemahaman atau pandangan kakak-kakak, apa yang kakak-kakak maknai atau pahami terkait dengan asset based thinking. Silakan kakak-kakak hebat.
Silakan kakak-kakak hebat menggunakan fitur chat untuk menuliskan pandangan kakak-kakak semua. Oke, di sini Kak Januar lagi minta izin ya. Ada pengisian Solinjar. Oke, Kak Januar.
Iya, oke baik ya. Ada yang sudah mulai menulis terkait dengan pendapat, ada Kak Jalil, ada Kak Mahi, silakan kakak-kakak yang lain. Ada kebetulan juga ke Kosil. Oke, saya diberikan kesempatan. Oke baik ya kakak-kakak hebat. Di sini ada yang sudah menuliskan pendapat mereka terkait dengan pendekatan based thinking. Oke, mungkin di antara pendapat-pendapat kakak-kakak hebat semua, adakah yang mau bercerita terkait dengan pendekatan-pendekatan yang memang apakah pernah kakak-kakak sudah melakukannya pada proses pembelajaran kakak-kakak hebat di sekolah masing-masing? Siapa nih yang mau bercerita? Ya, mau bercerita terkait dengan pendekatan bahasa thinking. Ada Kak Albert, Kak Jalil, Kak Amir, ada Kak Januar, ada Kak Mahi, ada juga Kak Yesma ya, baru bergabung ya. Oke, silakan saya kasih kesempatan. Mungkin ada yang mau bercerita bagaimana terkait dengan pandangan kakak-kakak hebat untuk pendekatan aset based thinking ini seperti apa ya?
Dan apakah sudah pernah kakak-kakak terapkan dalam pembelajaran kakak-kakak tersebut pada sekolahnya masing-masing? Mungkin kita sedikit berbagi cerita ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman kita semuanya dalam pendidikan masing-masing. Di sini kita sharing ya, kakak-kakak hebat, bukan mencari benar dan salah ya, kita sharing untuk mendapat pengetahuan yang baru. Silakan mungkin Kak Albert mau berbagi cerita atau Kak Mahi, silakan. Oke, baik ya. Kita Ya, kita Halo. berbagi cerita saja ya Kak, berbagi pengalaman. Di sini Oke. kita share ya. Ya, ini sifatnya sharing karena memang jujur saja kita juga belum terlalu paham lah tentang Iya. seperti ini, tapi dari sekilas yang kita baca, yang materi disampaikan oleh kakak, kita pendapat tadi itu sifatnya lebih ke kekuatan pikiran, ya. Jadi biasanya itu di dalam proses belajar mengajar itu kita itu harus minimalnya itu memberikan motivasi terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh anak-anak, menggunakan salah satu tokoh menjadi role model. Role model, misalkan contoh beta biasanya itu kasih contoh, misalkan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo ketika dalam proses pembelajaran sepak bola, bagaimana mereka itu hanya dari keluarga yang ya biasa-biasa saja, tapi mereka mampu untuk sampai ke titik puncak karir yang sukses. Itu proses seperti apa, bahwa semua orang punya berhak untuk menciptakan dirinya menjadi 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 baik ya, berhasil itu. Jadi kita biasa kalau misalkan kita pembukaan dalam proses belajar mengajar, khususnya untuk kita kalau misalkan lihat materi-materi yang bisa dijadikan untuk memotivasi siswa, kita biasanya pakai contoh-contoh itu untuk memberikan pikiran-pikiran yang positif kepada siswa, lalu habis itu mulai kita kasih motivasi for siswa untuk ke depan seperti apa, bahwa semua orang berhak untuk sukses. Memang semua orang itu memiliki proses yang mudah. Ada yang mudah, ada yang ya sulit. Tetapi kalau dilewati, so pasti semuanya akan menikmati hasil yang sama, tinggal tergantung proses. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan ke rekan-rekan, itu yang sepintas yang kita bisa pelajari. Mungkin ada yang lain yang bisa tambahkan, kita persilakan langsung juga Kak ke Kakak Jalil juga Kak, karena memang Kakak Jalil kayaknya siap Kak, lanjut Kak Jalil. Itu kita sharing ya, berbagi pengalaman. Kakak Jalil juga, simpa apa? Maksudnya supaya kita lempar supaya Kak Jalil lempar Kakak Adi Mahi lah supaya lebih bagus lah, supaya mendengar semua pendapat ya, pengalaman pembelajaran. Silakan Kak Jalil. Oke, silakan Kak Jalil. Open mic-nya Kak Jalil, open mic-nya silakan. Ya. Maaf Kakak Pasir, belum tekan dia itu Kakak ya. Siap Kakak, siap. Lanjut Kakak, lanjut ya. Ya, terima kasih Kakak Pasir dan terima kasih Kakak Ketua Kelas.
yang paling ganteng. Iya, pendapat saya mengenai aset positivity dalam proses pembelajaran. Menurut pengalaman beta selama beta proses belajar mengajar di sekolah saya, yang dipikirin beta itu, yang pertama itu beta menyesuaikan dengan topik yang diajarkan pada saat pembelajaran. Misalnya, kalau kita berbicara aset itu kan dia berkaitan dengan fasilitas sarana-prasarana yang mendukung proses pembelajaran, baik itu di ruang kelas maupun itu di lapangan. Terutama di kelas, sebelum kita memulai itu kan kita membawa salah satu alat peraga yang mendukung, ya memberikan apa ini seperti misalnya kita membawa satu alat peraga seperti stick pemukul, ya. Jadi kita memberikan pertanyaan, anak-anak ini apa? Stick. Berarti materi pada hari ini dia berkaitan dengan permainan kasti. Jadi memberikan mereka punya respon secara berpikir bahwa apa yang saya bawakan ini dia berkaitan dengan mata pelajaran yang saya sudah sementara nanti saya sampaikan di depan kelas. Kira-kira itu kakak sepas yang beta pendapat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalil yang sudah menyampaikan pendapat atau bercerita terkait dengan bagaimana kakak juga bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik dan menarik. Kakak-kakak yang lain silakan sebelum kita masuk pada sesi yang berikut, atau mungkin Kak Jalil mau melemparkan kepada Kak siapa, silakan. Ada Kak Mahi, ada Kak Amir, ada Kak Januar, ya, ada Kak Esma, silakan. Iya, karena ini JJ jadi beta harus Januar, ya kakak Januar. Oh, ya. Januar. Oke, baik. Iya. Kak Januar, iya. Tadi Kak Januar ada izin ya Kak, terkait ada pengisian selinjar. Oke, kalau begitu kita lihat kepada ya, Boleh yang hadir saja yang A, K atau E, Iya. atau M juga itu, yang inisial itu. Ya, silakan Kak. Ke Kamir. Oke, berbagi cerita saja Kak terkait dengan pembelajaran ya Kak. Kita di sini berbagi, sharing bersama ya. Silakan Kak Amir. Kalau tidak ada Kak Amir, mungkin ada Kak Esma sama Kak Mahi. Silakan mungkin boleh berbagi cerita terkait dengan pandangan kakak-kakak apa itu asset-based thinking, yang mana kakak boleh terapkan dalam pembelajaran kata-kata. Silakan. Ya, Kak Mahi, silakan Kak Mahi. Ya, baik. Di sini agak berisik, Kak. Oh ya, pendapat saya tentang asset-based thinking ini memusatkan perhatian pada aset dan kekuatan untuk berpikir positif. Pada pembelajaran PJOK ini lebih dominan dengan sarana prasarana, dan tentu saya aktivitas jasmani yang pada pendidikan jasmani ini. Terus tergantung juga dari sarana prasarananya di sekolah. Di sekolah juga ada juga sarana prasarana yang masih kurang memadai. Yang masih kurang memadai ini saya sebagai guru, sebagai PJOK berusaha memaksimalkan mungkin dengan tidak adanya sarana prasarana untuk memfasilitasi pembelajaran ini, diusahakan dengan memodifikasi sarana prasarana tersebut sehingga bisa pembelajaran tersebut bisa dilakukan dengan baik. Itu saya sih. Oke, baik, terima kasih ya untuk ketiga pendapat dari Kakak Albert, Kakak Jalil, dan Kakak Mahi, yang mana kalau dilihat pada
apa itu asset-based thinking, yang mana dari kakak-kakak yang menyampaikan itu bagaimana kita memanfaatkan berbagai sumber daya di sekolah kita, itu baik di daerah kita, di lingkungan masyarakat kita, untuk menunjang proses pembelajaran PJOK. Jadi kalau di LMS yang sudah kakak-kakak baca, yang mana tadi juga disampaikan oleh Kak Albert, Kak Jalil, dan juga dengan Kak Mahi terkait dengan 7 modal ya, 7 modal atau 7 aset ya, yang mana ada modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, kakak-kakak hebat, kenapa sampai asset-based thinking ini perlu kita bahas? Ya, karena menurut hasil riset, kakak-kakak bahwa pembelajaran PJOK itu rata-rata masih pada pemikiran berbasis masalah. Contohnya kakak-kakak hebat. Misalkan tadi dalam pembelajaran permainan bola besar ya, misalkan dalam pembelajaran bola besar ingin melakukan pembelajaran tetapi tidak ada bola, contohnya seperti itu. Berarti pembelajarannya tidak berjalan. Dan juga jikalau dalam pembelajaran senam lantai tidak ada matras, maka pembelajaran itu tidak akan dilaksanakan. Itu menurut riset dari pemantauan untuk guru-guru PJOK selama ini. Tetapi kita melihat kembali dalam pola pikir atau dalam pendekatan asset-based thinking ini, yang mana itu guru-guru PJOK itu selalu berpikir masalah terlebih dahulu. Sedangkan ada aset atau modal yang tadi sudah saya sampaikan yang merupakan 7 aset atau 7 modal di sekitar mereka, baik itu dari diri sendiri, peserta didik, lingkungan masyarakat. Misalkan ya, yang tadi Kak Mahi sudah sampaikan bahwa tidak ada alat sarana prasarana yang tidak lengkap. Tetapi Kak Mahi sudah bisa berpikir kritis untuk bagaimana memodifikasi untuk bisa melanjutkan proses pembelajaran. Berarti kakak-kakak hebat di sini merupakan kakak-kakak yang sudah melampaui daripada riset tersebut. Ya, kalau tadi riset mengatakan bahwa pembelajaran PJOK sudah masih berproses pada pemikiran masalah. Tetapi yang disampaikan oleh kakak-kakak hebat di sini berarti sudah berbasis pada kekuatan ya. Nah, dengan demikian itu yang diharapkan kita untuk pembelajaran kita di kali ini. Jadi untuk sebentar kakak-kakak. Ya, untuk keistimewaan daripada asset-based thinking. Untuk keistimewaan daripada asset-based thinking yaitu yang tadi kita kembali dulu ya, kembali pada asset-based thinking. Yang mana kita membahas bukan berarti kita menghilangkan perspektif kakak-kakak guru PJOK dengan dengan pendekatan terkait berbasis masalah. Karena ini juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, asset-based thinking ini menawarkan satu based thinking lagi jika misalkan saya sudah mentok pada satu masalah. Misalkan saya sudah mentok pada satu masalah, lalu dalam proses pembelajaran ingin, contoh ya, pada pembelajaran di sekolahnya Kak Jalil contoh, tidak memiliki lapangan untuk melakukan proses pembelajaran bola voli. Nah, dengan demikian pada penawaran asset-based thinking ini, yang mana pada lingkungan masyarakat atau pada daerah Kak Jalil tersebut ada lapangan pada di daerah tersebut, lapangan desa. Nah, Kak Jalil bisa memodifikasi atau bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan aset tersebut untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, kakak-kakak hebat, jadi banyak hal terkait dengan aset atau modal yang kita pelajari, yang kita punya. Itu merupakan aset modal ada manusia, berarti diri kita sendiri, peserta didik, orang tua, masyarakat dan sebagainya, itu pada aset sosial manusia yang mana sudah kakak-kakak pelajari pada modul atau pada LMS yang sudah kakak-kakak pelajari. Jadi kakak-kakak hebat yang mana kita harus kembangkan dalam pembelajaran ini merupakan tujuan pembelajaran kita pada modul 1.1 yang harus kita kembangkan ya. Nah, dengan demikian untuk keistimewaan daripada asset-based thinking ini adalah kita tidak hanya terpaku pada satu masalah. Di sini kita tidak terpaku pada hanya satu masalah saja, misalkan tidak ada fasilitas, tidak ada pelatihan guru kita sebagai guru PJOK, dan juga tidak ada peningkatan kompetensi guru PJOK di daerah kita, tetapi lewat aset atau lewat modal-modal ini seperti ada YouTube dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan itu untuk kita memecahkan masalah dalam proses pembelajaran kita.
Nah, itu juga merupakan keistimewaan ya untuk asset-based thinking kita di pertemuan kali ini. Nah, kakak-kakak hebat, kita masuk pada pertanyaannya mengapa. Di sini mengapa dalam pembelajaran 20 menit kita akan membahas mengapa kita ada pada pembelajaran asset-based thinking, yang mana gambaran yang sudah tadi saya singgungkan sedikit terkait dengan asset-based thinking itu. Sekarang kita masih untuk kata mengapa ini sedikit gambaran terkait dengan pendekatan dari asset-based thinking. Kita akan menganalisis ya kakak hebat, kita akan menganalisis kasus atau studi kasus yang mana pada akan saya bagikan ini. Yang pertama itu untuk menganalisis kasus yaitu capaian pembelajarannya. Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Itu merupakan capaian pembelajaran kita yang mana nanti kita akan menganalisis dalam studi kasus. Nah, kakak-kakak hebat, di sini ada studi kasus daripada Pak Gerak. Bisa dilihat ya kakak-kakak hebat? Bisa ya? Oke. Nah, kakak-kakak hebat, kita akan mendiskusikan terkait dengan studi kasus 3 ini untuk Pak Gerak. Kakak-kakak hebat boleh main screenshot atau main copy kembali terkait dengan studi kasus ini. Lalu saya akan membagikan kakak-kakak hebat semuanya ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Sebentar ya kakak-kakak hebat, saya membagikan kakak-kakak hebat semua ke dalam kelompok diskusi. Boleh di screenshot atau boleh di copy untuk menjadi bahan referensi kita kakak-kakak semua untuk masuk pada ruang diskusi. Silakan. Sudah pakai tulisan. Tidak kelihatan ya kak? Iya, barang betul pakai laptop kakak, baru tulisan terlalu kecil, tidak tuliskan. Oke, sebentar ya kak. Iya. Kali ini bisa kakak. Oke, sebentar ya kak, saya bagikan dulu dalam kelompok. Silakan di screenshot kak. Di screenshot dulu sebelum saya bagikan dalam kelompok. Kakak-kakak bisa tolong di saldo 200 kan? Iya, bisa di saldo 200. Ya, nanti. Oke, sudah kakak-kakak sudah main screenshot atau sudah mengcopy? Sudah, Kak. Sudah kakak.
Ya, ini merupakan 3 pertanyaan studi kasus kita ya Kakak. Yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Dan yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, untuk studi kasus yang ketiga, itu jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, itu yang menjadi pembahasan atau pertanyaan kita dalam studi kasus dalam kelompok kali ini kakak-kakak hebat. Sebentar. Bisa dilihat.
Ketua bagaimana nih? Aku sen Gangguan? tahu lah ini banyak gangguan apa ya? Kayaknya kakak Fasil yang ada. Kakak Fasil suka luar ke apa? Gangguan ke apa? Kayaknya kakak Fasil punya jaringan hilang kapan nih? Tunggu kakak. Baru kutong saya dikilai semua ibadah. Itu Iya. akan ibadah minggu, ibadah Sabtu. Iya, Tuh. Iya, iya. barang katong pertukaran sektor jadi tempo. Iya, barang. Beta kira bagi kelompok lalu ketua menghilang, ke kakak Fasil menghilang. Kayaknya gangguan jaringan. Mungkin itu. Tapi ketua beta tanya yang sering masuk di grup yang apa Sirchan kak ini nih. Pernah ada dalam Sumka belum? Yang ada tadi minta izin Pak isi Sulinjar nih. Itu siapa nih Sirken itu? Siapa Sirken itu kakak? Supernanya Iya, dia itu? Superna. Makanya ketong buka, ketong pung ini boleh pung apa nih kamera layar, ketong bisa buka kanal kalau begini, ketong semua cuma yang buka kanal cuma KKS kakak saja. Yang lain susah lah. Coba yang kucing-kucingan itu. Kalau malam beta yang kasih hidup kamera barang. Aduh, bocil-bocil tuh dong. Bikin pusing. Yang lain nih maksudnya kasih hidup kamera supaya kanal kah. Ini semua ini senyap semua ini kayaknya semua ada tidur ke apa cuma kasih banyak kamera. Beta ini kasih mati kamera barang baru masuk, baru pulang sekolah hampir jam 3 tadi tuh. Kalau di sekolah saya bisa pakai di sekolah barang di sekolah jaringan saya bagus. Jadi saya bisa. Tambah dengan ada flu jadi dulu dengan kempanggal. Ini sirket ini sir ini nih kakak. Oh, barang itu mikrofon belum aktif. Oh, Januar. Wah. Nyamar kita baru isi Sulinjar jadi. Isi Sulinjar, isi yang bagus-bagus saja. Iya. Siapa? biar kalau ada pertanyaan di sekolahmu guru apa tuh sambil mengajar isap rokok ke bagaimana tuh? Biasa saja. Pernah saja. Nyulo mengapa? Ada mau ibadah. Kakak Fasil su hilang nih. Lupa kak. Pak tugas Mas Sohi kah di mana? Beta di YP ya kakak.
Oh, YP ada yang guru Teddy dong nih. Iya. Oke, baik kakak-kakak hebat. Sudah. Ya, terima kasih. Siap Kakak Siap ya. Fasil. Saya pada pembahasan diskusi terkait dengan studi kasus yang ketiga. Iya, mungkin kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu menanggapi terkait dengan studi kasus gerak? Silakan, mungkin raise hand dan silakan untuk kelompok yang mau presentasi terlebih dahulu. Kelompok. Iya. Atau ada berapa kelompok? Pas ini satu. Tadi saya bagikan dua kelompok ya Kak, tetapi ada kelompok yang memang keluar, tetapi kita sesuaikan saja ya Kak, disesuaikan saja. Bagi kakak-kakak hebat yang mau menanggapi studi kasus dari Pak Gerak, silakan. Dari kelompok Kak Esma atau kelompok Kak Albert, silakan. Kakak jangan dulu. Iya, ini merupakan Masih berpikir ya kakak biar. Iya, mari kita berbagi ya Kak. Kita berbagi pendapat terkait dengan studi kasus yang kita pelajari. Ini pertanyaan lama terkait dengan studi kasus ketiga itu ya, yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan Pak Gerak ya dalam situasi tersebut. Lalu yang berikut, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Kita petunjuk modal ya. Dan yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam sesuai dengan kasus yang ketiga ya Kak. Yang pertanyaan ulang lagi Pak. Beta nih, aduh. Ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama sesuai dengan studi kasus Pak Gerak, menurut pendekatan berpikir apa yang digunakan oleh Pak Gerak dalam situasi atau dalam studi tersebut? Itu yang jadi pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan keduanya itu aset apa saja yang dimiliki dalam situasi oleh Pak Gerak bersama dengan studi kasus pada studi kasus yang ketiga tadi itu. Ya, mungkin satu orang mewakili kita saja. Ya, silakan Kak Mahi. Silakan Kak Mahi menanggapi pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama tentang identifikasi pendekatan. Jadi ditanyakan sini pendekatan berpikir apa yang pada kasus tersebut ya Kak? Iya, oleh Pak Gerak. Ya, pendekatan itu pendekatan aset basis thinking Kak, Iya. atau pendekatan aset yang tadi kita bahas Kak. Ya, lanjut Kak. Untuk pertanyaan yang kedua mungkin. Pertanyaan kedua ternyata ya. Ada di layar Kak. Identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Tentang sarana aset yang itu dimiliki itu sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan. Oke. Strategi juga.
Iya, mungkin yang kakak-kakak yang lain boleh menambahkan yang sudah disampaikan oleh Kak Mahi ya. So, pendekatan apa yang telah digunakan oleh penggerak? Kalau menurut Kak Mahi, pendekatan yang digunakan oleh penggerak itu masih pada pendekatan asset based thinking. Ya, silakan Kak Mahi kalau mau lanjut. Baik. Oke, kalau memang tidak ada lagi, saya lanjut ya Kak Mahi ya. Untuk yang Iya. ketiga Kak, strategi yang digunakan itu strategi berkolaborasi antara kebun sama sekolah. Ya. Kak Mahi itu saja. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Mahi ya untuk tanggapan yang sangat menarik sekali terkait dengan studi kasus pada kasusnya penggerak. Yang mana menjadi pertanyaan kita, ada 3 pertanyaan, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Mahi sangat baik sekali ya, karena pendekatannya pada pendekatan asset based thinking. Nah, kakak-kakak hebat, yang merupakan poin kita di pembahasan kasus Pak Gerak di sini itu bagaimana kita akan memanfaatkan sumber daya atau 7 modal tadi yang sudah dijelaskan ya terkait dengan Kak Mahi sudah menjelaskan salah satu dari pada modal tersebut. Yang mana 7 modal, saya ulang kembali, itu ada manusia, ada sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Tadi Kak Mahi sudah menjelaskan terkait dengan lingkungan alam maupun dengan manusia. Nah, kakak-kakak hebat, dari cerita Pak Gerak yang tadi yang menjadi faktor atau faktor penghambat ya, faktor penghambat dalam cerita atau studi kasus daripada Pak Gerak itu yang menjadi faktor penghambat itu hanya kepada kepala sekolah. Kalau tadi Pak Gerak sudah pendekatan based thinking atau pendekatan kekuatan, tapi karena di situ kepala sekolah yang menjadi hambatan bagaimana karena dengan penghambatan daripada kepala sekolah maka Pak Gerak itu dia berpikir bagaimana guru itu berpikir berbasis aset tetapi masalahnya pada belum dikonversikan dengan perkebunan kopi. Kalau kita baca ulang kembali ya dari studi kasus tersebut. Kakak hebat, untuk penggerak itu dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha untuk berpikir aset berpikir. Tapi kepala sekolah masih pada pikiran berbasis masalah. Padahal yang bisa dipakai ya. Yang di dalam cerita banyak sekali aset yang bisa dipakai menurut kakak, apalagi selain daripada aset lingkungan atau perkebunan kopi yang disampaikan oleh Kak Mahi. Mungkin ada aset-aset apa lagi yang bisa dikembangkan dalam studi kasus yang 3 ini? Jadi ada sarana lapang olahraga, ada kantor perkebunan, itu juga merupakan aset atau modal yang kakak hebat. Nah, ini merupakan karena kita merupakan pemikiran, kita juga harus berpikir berbasis masalah, karena kita tidak tahu masalah yang akan kita hadapi nantinya, maka kita tidak boleh mentok pada satu masalah tersebut, tapi kita harus mencari solusi untuk bagaimana kita bisa mengembangkan proses pembelajaran kita.
yang tadi saya sudah sampaikan di awal-awal pembelajaran, misalkan kita tidak bisa memiliki sarana prasarana yang lengkap, tapi bagaimana kita sebagai seorang guru untuk berpikir kritis untuk bisa mengintegrasi terkait dengan alat atau dalam proses pembelajaran. Nah, dengan demikian kakak-kakak hebat, tujuan daripada modul ini untuk menambah perspektif kakak-kakak yang mana kita sudah berpikir terkait dengan asset based thinking yang tadi. Kita lanjut ya kakak-kakak hebat ya. Ya, ini deficit based thinking, pemikiran berbasis kekuatan. Nah, berdasarkan studi kasus pertama, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Ini yang menjadi faktor penghambat ya kakak-kakak hebat. Berdasarkan tugas asinkron yang kakak-kakak hebat sudah kerjakan dalam forum diskusi LMS, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan mengapa. Atau mengapa kita harus perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking itu. Yang mana sudah tadi saya jelaskan sedikit terkait dengan kita tidak menghilangkan perspektif kita sebagai guru-guru PJOK. Tetapi kita belajar untuk bagaimana kita mengembangkan tentang pemikiran-pemikiran kita terkait dengan proses pembelajaran. Nah, pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, itu guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Dan kedua, jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, itu penting ya kakak-kakak hebat ya, penting kita harus berpikir berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini kakak-kakak hebat untuk mewujudkan visi mencapai tujuan untuk prakarsa dan perubahan, ada masalah, atasi masalah, dan selesaikan. Untuk tabelnya itu untuk upaya mencari dan mengatasi masalah, berarti kita harus mengidentifikasi, mengapresiasi, kita harus menyelidiki terkait dengan akar daripada permasalahan tersebut. Dan juga untuk perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, dengan demikian ada kekuatan atau potensi dan aset yang perlu kita kembangkan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak menghilangkan perspektif kita atau pemikiran kita terkait dengan kita sebagai guru PJOK dalam proses pembelajaran. Tetapi bagaimana kita memecahkan masalah untuk kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang baru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu pada visi fokus ya, fokus di sini cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah, kesulitan, atau batu sandungan. Untuk kekuatannya itu apresiasi kekuatan, potensi, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, kolaborasi, kreasi, dan tantangan atau batu lompatan. Jadi yang di awal itu merupakan batu sandungan, tetapi bagaimana kita bisa menjadikan satu itu sebagai batu loncatan untuk ke depan. Dan yang berikut itu terkait dengan pengalaman emosi. Pengalaman emosi yang mana mungkin pembelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu atau pembelajaran kita pada pemikiran dengan aset berbasis masalah itu masih pada pembelajaran yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana kita mengembangkan pemahaman terkait dengan kekuatan atau aset based thinking atau deficit thinking yang tadi untuk berbasis kekuatan untuk mencapai suatu pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang membuat peserta didik itu bahagia. Yaitu mungkin merupakan pola pikir berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak hebat kita masih pada diskusi ya. Tetap semangat ya. Masih tetap semangat kakak-kakak hebat. Mana suaranya? Ayo. Semangat kakak. Semangat. Oke, semangat. Guru-guru PJOK itu selalu semangat ya. Walaupun kita terkendala dengan waktu, tapi mari kita tetap belajar. Oke, di sini ada studi kasus yang kelima. Kita open mic-nya saja ya untuk berbagi pengalaman terkait dengan studi kasus daripada Bu Hayati. Saya kasih waktu kesempatan kakak-kakak untuk membaca kembali terkait dengan materi studi kasus dari
Ibu Hayati, lalu kita akan nantinya open news hanya saja kita berbagi saja kakak-kakak hebat. Bisa dilihat kakak-kakak hebat? Kak Jalil bisa ya? Bisa dilihat ya? Hurufnya kecil kakak. Oke, kalau kayak seperti itu Kak? Bisa? Belum juga. Saya baca. Sudah kakak. Ya. Oke, siap. Saya kasih kesempatan untuk kakak-kakak hebat membaca terkait dengan studi kasus daripada Bu Hayati. Lalu saya memberikan kesempatan kepada kakak-kakak hebat untuk memberikan tanggapan terkait dengan studi kasus yang dialami oleh Bu Hayati tersebut. Oke, baik, mungkin kakak-kakak hebat mau menanggapi terkait dengan studi kasus daripada Bu Hayati tersebut dengan Pak Bogar. Saya kasih kesempatan kita open mic-nya saja ya kakak-kakak hebat.
Iya. Oke, baik Kak Mahi, silakan untuk menyampaikan pendapat terkait dengan studi kasus dari Bu Hayati. Silakan Kak. Untuk studi kasus pada studi kasus 5, di sini Bu Hayati pendekatannya melalui pendekatan kekuatan, di mana dia untuk menguatkan untuk peningkatan PJOK, potensi PJOK, di mana dia berusaha agar karena dia mau berbagi pengetahuannya. Terus apa lagi tadi? Dan strategi yang dilakukan itu kalau kolaborasi dengan teman-teman guru. Itu Kak. Oh iya. Oke, baik Kak Mahi ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan studi kasus daripada Bu Hayati. Yang mana Bu Hayati boleh menerapkan pendekatan aset kekuatan. Iya. Silakan kakak-kakak yang lain. Mungkin ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan, silakan. Oke, silakan Kak Jalil. Iya, terima kasih Kakak Fasil. Iya Kak, lanjut. Kalau menurut beta, setelah beta membaca studi kasus yang kelima ini dari Bu Hayati, pendapat beta itu dia tidak menyarankan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan sistem komando, ya, dalam artian bahwa untuk meningkatkan prestasi kan dalam bentuk harus ada komando dulu, tetapi Bu Hayati ini dia memberikan satu solusi yang lain, sehingga untuk meningkatkan suatu pembelajaran itu jangan berpegang kepada komando atau dalam kurung prestasi siswa, tetapi ada indikator-indikator lain kan yang mempengaruhi proses pembelajaran penjaga. Itu menurut kita kakak Pasif. Oke, baik. Terima kasih Kak Jalil ya yang sudah memberikan pendapat yang juga sangat menarik ya, bahwa di sini Bu Hayati tidak menerapkan atau intinya daripada penyampaian dari Kak Mahi bersama dengan Kak Jalil bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Jadi di sini ya, mungkin ada lagi satu orang tambahan sebelum kita lanjut pada studi kasus yang berikut.
Baik, kita coba kasih pendapat Kakak Fasil ini. Oke, baik Kak Albert, silakan. Iya. Kita sekilas membaca ini kita lebih cenderung ke gaya untuk merubah pola pikir guru PJOK ya, yang cenderung itu lebih ke belajar untuk prestasi, mapel yang diampu, tapi sebenarnya itu harus lebih ke bagaimana, karena memang kalau dari bacaan ini memang niat dari Ibu siapa nih, Ibu Hayati ini, Bu Hayati. iya, Ya, inti untuk merubah pola pikir paradigma. Ya. pola pikir guru PJOK dalam komunitas MGMP tersebut, bahwa jangan mengajar untuk ke prestasi, tapi lebih fokus ke bagaimana siswa mampu untuk menerapkan nilai-nilai. Ini juga kan jadi perdebatan di forum, lalu tidak Iya. sempat untuk diselesaikan karena waktu yang singkat, lalu diusulkan untuk digabungkan untuk Zoom lagi. Ini merupakan berkelanjutan dari bagaimana mencari solusi untuk lebih menguatkan pola pikir kita untuk bagaimana katong belajar itu sesuai dengan katong punya saja, Kak. Terima kasih. Oke, baik Kak Albert ya. Dari ketiga penjawab dengan Kak Albert yang tadi sudah menyampaikan terkait dengan paradigma untuk bagaimana kita sebagai guru PJOK untuk kita lebih berpusat atau pembelajaran kita lebih berfokus dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih ya untuk Kak Mahi, Kak Jali, dan Kak Albert untuk menyampaikan pendapat yang sangat menarik sekali bagi kita untuk penguatan kita terkait dengan studi kasus kita di pertemuan kali ini. Oke kakak-kakak hebat, di sini juga berdasarkan studi kasus kelima dari Bu Hayati ya, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset ada secara maksimal. Itu yang pertama, komunitas MGMP PJOK SMP itu tingkat kabupaten, itu yang memang Bu Hayati menerapkan aset ya, meningkatkan komunitas MGMP PJOK SMP tingkat kabupaten. Terus yang kedua, terjadi pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Dan yang ketiga, peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Dan berikutnya itu pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Nah, kakak-kakak hebat, itu juga tadi merupakan penjelasan terkait dengan studi kasus kita pada studi kasus yang kelima. Nah, di sini kita ada di dalam proses bagaimana ya, tadi kalau ada apa, kemana, dan ini kita mengapa, dan sekarang kita ada pada proses bagaimana. Kita masih dalam diskusi ya kakak-kakak hebat ya, tetap semangat selalu untuk kita tetap maju, membuat satu perubahan atau paradigma yang baru untuk pengembangan dari pembelajaran atau pendidikan PJOK tersebut. Oke kakak-kakak hebat, di sini ada kita punya studi kasus yang keempat. Studi kasus yang keempat untuk yang bagaimana kakak-kakak menanggapi terkait dengan studi kasus yang keempat ini. Kita mau masuk ke dalam backroom atau kita open mic-nya saja kakak-kakak hebat. Saya berikan kesepakatan gitu. Kita masuk dalam backroom atau kita langsung open mic-nya saja sambil membaca selama beberapa menit. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jiwa-jiwa olahraga itu tetap semangat ya. Siap. Semangat kakak. Iya. Terima kasih kakak-kakak hebat yang semangatnya dan antusiasnya sangat luar biasa hebat. Olahraga tetap maju ya. Kakak ada sulu ya lesu. Oke, tetap semangat ya. Mari satu kali lagi untuk ini kasus yang terakhir ya kakak-kakak hebat. Iya, Kasus yang terakhir kakak. terkait dengan ya. Oke, mungkin saya membagikan layarnya saja. Saya berikan waktunya saja. Lalu kita open mic-nya saja ya. Tidak perlu kembali ke backroom lagi. Setuju? Siap kakak, siap. Setuju. Oke, saya kasih waktu 5 menit bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, baik. Siap berjalan. Baik. Siap. Terima kasih siap.
Saya kasih besar dulu supaya Pak Jali lihatnya lebih jelas ya. Iya, barangnya tulisannya sana kecil katanya. Oke, siap. Siap, Kakak. Itu kasih batu mic itu dulu. Saya buat hari saya ketemu. Oke, baik, Kakak hebat. Ini merupakan studi kasus yang kompleks, yang mana juga bagaimana kita menempatkan posisi kita dalam aspek berhukum. Jadi pertanyaannya hampir sama ya, penerapannya, identifikasinya, dan juga strateginya. Saya kasih kesempatan bagi kakak-kakak hebat untuk menanggapi atau open mic saja terkait dengan studi kasus yang keempat. Boleh dimatikan mic-nya sementara kakak-kakak hebat yang belum untuk presentasi. Boleh di screenshot ya atau diambil gambarnya supaya bisa dipelajari. Iya. Kamahi, silakan Kamahi. Studi kasus ini pendekatannya itu pendekatan masalah, Kak. Pendekatan masalah dan aset yang ini sih sarana prasarana yang tidak dipakai, tidak maksimal. Tidak maksimal, oke. Strateginya yaitu kepala sekolah memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga pada guru PJOK. Itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kamahi ya untuk pendapat yang sangat menarik terkait dengan studi kasus keempat yang sudah membuka wahana pemahaman kita semua terkait dengan
apa yang terjadi pada studi kasus yang keempat ini. Yang mana kami sudah menyampaikan bahwa pendekatan apa yang disampaikan dengan identifikasi aset-aset apa saja dan juga terkait dengan strategi. Oke, terima kasih Kak Mahi ya. Mungkin kakak-kakak yang lain mau menambahkan satu orang lagi? Ya, Kak Esma, silakan Kak Esma. Iya, selamat sore teman-teman Selamat sama sore, Kak Kakak Esma. Fasil. Iya, Selamat sore, Kakak. Ini pada kasus yang studi kasus keempat ini sama ya, berbasis masalah. iya, Yang pertama tadi tuh beta mau ini cuma kan masalahnya hampir sama ya Kakak Fasil. iya Kak. Saya mau isi yang tadi aktif apa tuh? Iya Kak, aset apa tadi? Aset based thinking. Iya, Iya. iya aset based Sama thinking. ketika sarana prasarana lengkap, tetapi permasalahannya siswa kurang berminat untuk berolahraga, untuk praktek di lapangan. Kasusnya hampir sama ya dengan yang ini. Dari Ya. kasus yang tadi karena beta masuk terlambat, makanya beta berbicara tadi. Pak Gerak dan Bu Hayati. Iya. Paraga Bu Hayati ya. Ini kasusnya sarana prasarana lengkap, tapi tidak dipergunakan oleh guru PJOK, maka menjadi temuan ya, menjadi temuan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian semua unsur terlibat, komite, wakase kurikulum. Iya. Ini sangat bermasalah ke kasus yang keempat. Mudah-mudahan bagi ketua semua ada yang seperti itu. Amin, Kakak ya, amin ya. Kalau sarananya tidak lengkap, mau praktek, banyak kasih catatan karena mungkin sarana tidak ada. Yang sekarang sarananya lengkap tapi tidak dipergunakan. Untuk di kasus ini sangat menarik, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita masing-masing. Iya, siap Kak. Iya, Amin. Mungkin itu dari beta Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak Esma dengan motivasi yang baik yang sudah mendorong kita sebagai guru-guru PJOK bagaimana nantinya kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan bukan hanya berbasis pada masalahnya saja ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain? Dan yang lupa. Iya. Baik ya, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Mahi yang sangat baik dan juga dengan Kak Esma dengan motivasi yang baik, kita berpindah pada kasus yang keempat ini bahwa berdasarkan studi kasus yang keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwa Raga dan apa yang sudah dimanfaatkan. Nah, dengan demikian kakak-kakak hebat, di sini juga ada terletak di daerah perkotaan. Ini merupakan aset apa saja yang sudah ada pada cerita kasus yang keempat yang tadi. Ada aset di dalam aset atau strategisnya itu terletak pada daerah perkotaan. Dan berikutnya itu ada sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai. Dan pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Nah, kakak-kakak hebat itu juga merupakan aset-aset yang sangat mendukung yang sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Kak Mahi dan juga dengan Kak Esma bahwa jangan kita hanya berfokus pada satu masalahnya saja, tetapi bagaimana kita mau berusaha untuk bisa lebih berkreatif ya dalam bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan di sini juga ada juga upaya daripada kepala sekolah, baik itu yang tadi mengajak wakasek kurikulum, wakil kesiswaan, wakil kepala sarpras, guru, komite sekolah yang dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dan juga keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite untuk menyampaikan kritik dan sebagainya. Dan juga ada kebijakan daripada kepala sekolah. Nah, dengan demikian itu juga merupakan aset-aset dan yang harus dikembangkan. Nah, kakak-kakak hebat, kita berada pada posisi perlu diingat bahwa ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Di antaranya itu ada aset manusia, sosial, agama atau budaya, aset fisik, aset lingkungan atau alam, aset finansial, dan politik. Mungkin untuk yang pertama, bagaimana keberanian kita sebagai peserta didik, keberanian peserta didik untuk menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Itu yang menjadi
aset daripada aset manusia. Dan yang berikut itu komite bersuara menyampaikan kritik. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan juga peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan yang terakhir itu kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Nah, kakak-kakak hebat, kita masih ada pada pertanyaannya di mana, ya, di mana? Di mana kita akan menerapkan atau di mana kita akan meletakkan daripada proses pembelajaran kita di sesi kali ini. Nah, mari kita merefleksikan secara bersama ya kakak-kakak hebat, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan identifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan. Ini yang menjadi kita semua ya hebat. Bagaimana kita posisi kita sebagai guru PJOK untuk mengidentifikasi aset dalam pendidikan. Nah, kakak-kakak hebat, di sini ada menggali bersama ya. Menggali bersama 5 menit terakhir. Apa saja aset yang kakak miliki dalam satuan pendidikan kakak untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Itu merupakan tugas kita. Sebentar kakak hebat. Ya, jadi ini tugas kita hebat untuk aset-aset apa saja yang kakak-kakak miliki dalam satuan pendidikan untuk mendukung dalam proses pengajaran PJOK yang berkualitas. Ada link untuk link, tapi dibukanya tidak terjadi. Tolong mungkin bisa di copy atau di screenshot supaya jadi pegangan bagi tugas. Ya, mungkin yang terakhir ya kakak hebat, bagaimana berdasarkan diskusi mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada, itu bagaimana kita dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak tersebut. Lalu strategi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ya. Oke, baik kakak-kakak hebat. Di sini ada lakukan selama 5 menit. Yang mana tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugasnya itu dikumpulkan pada LMS. Yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Contohnya pada modul berikutnya dan modul 3. Batas waktu pengumpulkan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Jadi kakak-kakak masih mempunyai waktu untuk bagaimana kakak-kakak dapat melakukan tugas pada lakukan untuk tahapan pembelajaran mandiri.
Apa saja tugas yang tahap lakukan ini? Yang pertama, kakak-kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua, kakak-kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan pada halaman LMS. Nah, ini kata-kata hebat, ini merupakan tabel yang nantinya akan kita buat pada laman LMS. Jangan lupa untuk mengerjakan segala tugas-tugas yang ada pada halaman LMS supaya bisa nantinya materi-materi berikutnya kakak boleh mengaksesnya dan juga boleh kita masuk dengan pembelajaran berikutnya. Nah, pada akhir sesi kita kali ini kalau kakak hebat, yang mana peserta itu memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kegiatan, yaitu aset thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJK yang berpihak kepada peserta didik. Itu yang merupakan tujuan dalam kita mempelajari modul di pertemuan sesi daring kali ini. Ya, mungkin sebelum kita terakhir pada penutup ya kakak hebat, saya mintakan satu peserta saja, mungkin kalau kemarin Kak Albert ya sudah menyampaikan kesimpulan. Mungkin kali ini kakak-kakak lain memberikan kesimpulan terkait dengan refleksi terkait dengan pembelajaran sesi daring kita kali ini. Ya, silakan yang mau memberikan kesimpulan, saya kasih kesempatan untuk silakan raise hand ya. Berbagi refleksi saja kakak-kakak hebat, berbagi kesimpulan saja terkait apa yang menjadi pegangan untuk pembelajaran kita di hari ini. Ya, saya berikan ya, bagi ada Kak Esma, ada Kak Jalil, ada Kak Mahi, ada Kak Amir, ada Kak Januar. Silakan, kalau kemarin sudah Kak Albert ya, kita ganti-gantian ya. Untuk kesimpulan singkatnya saja mungkin, atau refleksi singkatnya saja silakan. Dan juga mungkin sesuai dengan kesepakatan yang kemarin untuk mengawali dengan berdoa, berarti juga menutup dengan doa. Kalau tadi Kak Albert sudah juga ya, berarti kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak hebat. Siapa nih yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan refleksi, ayo, terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Apakah sangat bermakna atau bermanfaat atau bagaimana bagi kakak-kakak sebelumnya? Kakak Jalil sudah, Kakak Jalil. Oke, baik Kak Jalil, silakan Kak Jalil. Iya, terima kasih Kakak Pasir dan Kakak Ketua Kelas. Iya, Oke, baik, siap Kak Jalil. Kakak Ketua Kelas menyambut paling beda nama. Sesuai permintaan Kak Ketua Kelas Kak Jalil, iya. Ya, sebagai dan ketentuan apa yang diceritakan oleh Ketua Kelas. Ya, terima kasih Kakak Pasir untuk refleksi hari ini, singkat saja. Setelah dari awal yang Kakak Pasir memberikan informasi yang sangat real, saya berkira sangat banyak manfaatnya, bukan sedikit Kakak Pasir, terutama bagaimana kita sebagai seorang guru, terutama guru PJK, tidak berfokus kepada peserta didik untuk meningkatkan dia punya prestasi, tetapi juga dalam hal ini bagaimana kita sebagai seorang guru melihat kekurangan aset yang belum dimiliki oleh sekolah, lalu bagaimana kita memberikan suatu solusi
sehingga apakah itu dengan membuat aset yang sederhana atau yang bagaimana, sehingga ketika dalam proses pembelajaran nanti maka proses pembelajaran itu dia berjalan dengan baik, sehingga anak juga termotivasi dengan adanya semangat para guru membuat aset peraga yang dibuat sendiri dari asranya sendiri. Begitu Kakak Fasil, demikian. Oke, baik, terima kasih Kak Jalil yang sudah memberikan kesimpulan atau refleksi yang sangat bermakna bagi kita kali ini ya, dengan harapan supaya kita bisa menerapkan yang terbaik untuk anak-anak yang kita pelajari ya, atau peserta didik kita masing-masing. Terima kasih kakak-kakak hebat semuanya untuk waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Mohon maaf apabila terkendala dengan waktu yang terjadi ataupun dengan uluran-uluran waktu yang ada ya, kakak-kakak hebat. Saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kita kali ini. Dan jangan lupa untuk membuka dan berselancar pada halaman-halaman LMS supaya ada materi-materi yang menjadi penguatan untuk kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat semua. Dan untuk penutupan kita dalam sesi kali ini mungkin ya, sekaligus ya, Kak Jalil mungkin langsung tutup dengan doa ya. Kakak Agar sudah. Kakak Agar. Iya. Kakak Agar. Kak Jalil, berdoa sudah lah Mic-nya dimatikan. Iya. Oke, ini tantangan juga untuk Beta. Oke, siap. Terima kasih Kakak Fasil dan Kakak Ketua untuk mengakhiri kegiatan bisnis pada hari ini dengan doa dari kami sebagai Muslim, tidak mengurangi rasa hormat kami semua, Kakak Fasil, Siap, Kak. kakak Ketua, kakak-kakak yang lain ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Doa hari ini, kegiatan pada hari ini dengan berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan-kegiatan berikutnya ya Tuhan kami, ya Allah, semoga diberikan kelancaran, kesehatan, kemudian waktu juga untuk katong semua mengikuti acara kegiatan diseminasi melalui tatap maya ini dengan baik dan lancar. Kiranya ya Allah memberikan langkah katong semua setiap peserta. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak Fasil. Amin. Terima kasih Kak Jalil ya sudah mendoakan kita untuk menutup ke sesi pertemuan kita kali ini. Tetap semangat ya. Tetap semangat kakak ya. Iya. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang mau foto bersama silakan. Gambar boleh Kakak. Ada gambar. Boleh menyalakan ya, boleh nyalakan kameranya masing-masing. Teman-teman kakak Fasil izin nih mau ibadah. Oh iya Kak Risma. Ya. Salam.